491 Aku harus membunuh seseorang terlebih dahulu. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Cek, siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke dalam pertemuan sekte penyihir. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum master sekte dari sekte penyihir hantu mengatakan apapun, seorang pria kekar dengan rambut merah dan tato merah cerah menutupi tubuhnya mengeluarkan suara menjerit dan mengulurkan tangan. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Sebuah telapak tangan raksasa yang terbuat dari api muncul entah dari mana. Asap hitam mengepul dari ujung jari, dan kabut yang lebih gelap lagi menyelimuti telapak tangan. Kombinasi asap dan api mengeluarkan api beracun dan yin qi yang mematikan yang akan membunuh siapapun jika bersentuhan. Penyerangnya adalah Fire Magus. Meskipun Master Sekte Magus Api tidak sekuat Master Sekte Penyihir Hantu, dia juga telah mencapai tahap pertengahan budidaya Dharma. Seni telapak api beracun miliknya sangat terkenal karena kegigihannya karena budidaya ganda Dharma bela diri. Kebanyakan Grandmaster tidak akan selamat dari serangan langsung. Lebih buruk lagi, Master Sekte Magus Api memiliki temperamen buruk dan tidak takut melenturkan otot. Kleng, garis miring terbalik petik 2. Sebelum Chen Fan melawan, Yukishiro Sa sudah melakukannya. Dia menghunus pedangnya dan mengirimkan aura pedang biru yang membelah api beracun. Garis miring terbalik petik 2. Azure Blade Aura membelah telapak tangan yang berapi-api itu. Telapak tangan itu melemah dan menghilang setelah ledakan besar. Api dan asap yang mematikan menyebar ke segala arah dan mendarat di tubuh banyak tetua yang duduk bersila di tanah, menewaskan banyak di antara mereka. Mari kita serang dia bersama-sama dan tawarkan dia kepada Raja Magus yang baru. Garis miring terbalik petik 2. Master Sekte dari Sekte Penyihir Ular bangkit dan berteriak. Dia menginjak tanah dengan gagang tongkat ular dan memanggil roh ular penyihir yang telah mengambil wujud jasmani berupa panah hijau yang keluar dari ujung tongkatnya. Anak panah itu melesat keluar dan menelusuri noda garis abu-abu kehijauan di udara saat jatuh ke Chen Fan dan Yukishiro Sa. Sementara itu, para tetua dari sekte penyihir lainnya juga menyerang. 100 atau lebih tetua dan murid dari 19 sekte penyihir berbeda dan semuanya telah mencapai tingkat pencapaian Dao tahap pertengahan. Kekuatan gabungan mereka akhirnya membuat Yukishiro Sa sedikit goyah. Namun, Chen Fan masih tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Dia melihat ke arah master sekte dari sekte penyihir hantu dan bertanya, di mana dia? Garis miring terbalik petik 2. Wajah master sekte dari sekte penyihir hantu menjadi gelap dan tidak mengatakan apa-apa. Katakan padaku sekarang, atau mati. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendengus dan mengambil langkah maju. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tidak melakukan upaya lebih dari yang diperlukan untuk menempatkan satu kaki di depan yang lain, namun, tindakannya tampak seperti tindakan raksasa purba. Dampak antara telapak kaki Chen Fan dan bumi menghasilkan suara yang memekakkan telinga dan gelombang kejut yang kuat. Seolah-olah sihir, Azure Blade Auras ditembakkan dari ujung jari Chen Fan dan menembaki roh ular, membuangnya ke kehampaan. Energinya melewati roh ular dan membelah sesepuh dari sekte penyihir roh menjadi dua. Namun, ini hanyalah awal dari hukuman mereka. Chen Fan maju selangkah lagi. Dengan lambaian tangan biasa, dia telah menekan penjaga sekte yang melemparkan dirinya ke arah Chen Fan hingga rata dengan tanah. Lalu Chen Fan mengambil langkah ketiga. Dia mengacungkan jarinya dan menyodok dahi tuan muda dari sekte penyihir roh, membuatnya meledak dalam sekejap. Langkah keempat, Chen Fan membunuh musuh dengan setiap langkah yang diambilnya. Setiap kematian berbeda dari kematian sebelumnya. Beberapa meninggal karena Azure Blade Ki, beberapa karena kekuatan fisik, beberapa karena energi jiwa dan beberapa terbunuh oleh kutukan yang kejam. Setelah Chen Fan menyelesaikan 19 langkah, ada 19 mayat tergeletak di tanah. Dia telah membunuh seorang tuan di hampir setiap 19 sekte penyihir. Wajah musuh-musuhnya berubah seiring kenyataan yang akhirnya terjadi. Bahkan Grand Magus dari sekte penyihir kegelapan tampak murung dan prihatin dengan perkembangan tersebut. Siapa pemuda ini? Seni bela diri, mantra Dharma, dan pengembangan energi jiwanya semuanya luar biasa. Ditambah lagi, dia masih sangat muda. Apakah dia naga Azure baru dari Kunlun? Garis miring terbalik petik 2. Master Sekte Penyihir Roh berkata dengan keras. Tidak mungkin.
Azure Dragon adalah ahli dalam budidaya ganda dharma bela diri dan unggul dalam sihir kutukan, serta seni Vajrayana. Tidak mungkin pemuda ini mengetahui begitu banyak hal di usia semuda itu. Agung Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan menggelengkan kepalanya dan kemudian melihat ke arah Master Sekte Hantu dengan Sekte. Master Sekte, kamu, pria ini sepertinya mengejarmu, tahukah kamu siapa dia? Garis miring terbalik petik 2. Semua orang memandang ke Master Sekte Hantu dengan Sekte dengan rasa ingin tahu. Serangkaian emosi muncul di wajah Master Sekte dan pada akhirnya, dia bergumam dengan enggan. Dia adalah Chen Beixuan. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Pengungkapan itu telah membuat semua pendengar tercengang. Chen Fan pernah aktif di Tiongkok Utara, jauh dari Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan tempat Sekte Penyihir beroperasi. Oleh karena itu, tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah Chen Fan. Namun, seiring dengan kenyataan yang terjadi, bahkan Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan tidak bisa lagi tetap tenang. Pahda, garis miring terbalik petik 2. Saat itu, Chen Fan sudah berjalan ke peron. Dia mengambil 25 langkah berturut-turut dan mengakhiri kehidupan 25 penguasa tingkat pencapaian Dao. Meningkatnya jumlah korban tewas telah menimbulkan ketakutan pada musuh-musuhnya. Mereka yang dibunuh Chen Fan semuanya adalah elit dari setiap sekte. Don. Chen Fan mulai menaiki tangga menuju peron. Selain Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan, magus lainnya bangkit dan menatap dengan gugup ke arah legenda hidup yang mendekat. Chen Beixuan, mengapa kamu menerobos pertemuan kami dan membunuh orang-orangku? Apakah menurutmu Sekte Penyihir adalah orang yang penurut? Garis miring terbalik petik 2. Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan duduk dengan mantap di kursi berlengan dan bertanya dengan wajah gelap. Di mana dia? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengabaikan Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan, sebaliknya, dia mengunci pandangannya pada Master Sekte Hantu dengan Sekte. Pertanyaannya membuat Magus yang berusia 100 tahun ketakutan. Wajahnya pucat dan tak bernyawa serta tubuhnya gemetar tak terkendali. Sementara itu, dia menolak mengatakan apapun. Chen Beixuan, beraninya kamu mengabaikanku. Garis miring terbalik petik 2. Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan mencerca Chen Fan. Dia adalah Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan saat ini, murid dalam dari Grand Magus terakhir, salah satu keputusannya akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Ditambah lagi, dia ada di sini untuk mengklaim tahta Raja Magus. Jadi dia tidak akan membiarkan Chen Fan merusak rencananya dengan tidak menghormatinya. Bising, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengerutkan alisnya dan mengulurkan tangannya. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Gemuruh guntur terdengar dari kejauhan, dan penampakan tangan sepanjang 10 meter muncul di langit. Itu membebani Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan dengan beban sebesar gunung. Hati-hati, garis miring terbalik petik 2. Magus api, magus pertempuran, dan magus merah semuanya bereaksi dengan cepat untuk menangkis serangan itu. Mereka melemparkan mantra demi mantra ke langit untuk memblokir tangan Azure. Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan juga menampilkan wajah gelap saat energi gelap muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi bentuk telapak tangan seukuran mantra Chen Fan. Bang, bang, bang. Garis miring terbalik petik 2. Telapak tangan Azure di langit bahkan tidak bergerak 1 inci pun setelah serangan mendarat di atasnya. Beberapa serangan bahkan memantul dari telapak tangan Azure dan mendarat di Magus, menewaskan banyak orang dalam prosesnya. Telapak tangan biru raksasa itu terus berjatuhan dengan keyakinan yang teguh. Ia dengan mudah menembus telapak tangan hitam, dan telapak tangan hitam itu gagal dan menghilang. Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan pucat pasi, dan bergegas mengeluarkan drum kecil yang terbuat dari kulit manusia. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan segumpal darah. Garis miring terbalik petik 2. Drum itu menyerap darah dan terbang ke langit, melepaskan tirai energi merah yang membungkus Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan. Namun, serangan Chen Fan tidak mudah dipertahankan. Bam! Garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, terdengar suara keras yang terdengar seperti lonceng gereja yang terdengar di telinga orang-orang. Di bawah tekanan tak terukur dari telapak tangan Azure, layar merah tua itu pecah dan begitu pula drumnya. Tanpa ada apapun yang menghalanginya, pohon palem biru itu langsung menembus bumi dan menciptakan kawah sedalam beberapa meter.
Kawah itu berbentuk sempurna seperti pohon palem dengan garis palem dan sebagainya. Luar biasa. Garis miring terbalik petik 2. Sang magus tersentak serentak. Bahkan kekuatan gabungan dari 6 penggarap sempurna tidak dapat memperlambat serangan Chen Fan. Tepat sebelum layar energi merah itu menyerah, Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan memiringkan tubuhnya ke samping dan lolos dari serangan mematikan itu dengan jarak sehelai rambut. Namun, dia kehilangan drum berharganya secara permanen karena serangan itu. Drum tersebut adalah salah satu dari 7 artefak magus teratas yang dimiliki oleh Sekte Penyihir Kegelapan. Di mana dia? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan masih menatap Master Sekte Hantu dengan sekte dan bertanya. Chen Beixuan, Sekte Penyihir memiliki 19 cabang, dan jutaan anggota di seluruh dunia. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh kami? Garis miring terbalik petik 2. Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan bertanya dengan berapi-api. Stres akhirnya merusak pikiran Sekte Master Hantu dengan sekte. Wajahnya berubah saat dia berteriak sekuat tenaga. Chen Beixuan, aku telah menawarkan Yu Wenjin kepada Dewa Magus Agung untuk berpesta dengan tubuh Arcaneinnya. Kamu sudah terlambat, dia pasti sudah dikonsumsi oleh Dewa Magus Agung. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Wajah Chen Fan tiba-tiba menjadi parah. Ketegangan yang mematikan tiba-tiba membuat udara terasa berat saat gelombang energi menyapu seluruh alun-alun. Hati ketujuh penggarap sempurna semuanya tenggelam ke dasar gua es. Ilusi mengerikan muncul tepat di depan mata mereka, itu adalah pemandangan neraka. Mereka melihat kekuatan yang mengusir kejahatan paling murni dan membantai dewa-dewa terkuat. Itu adalah alam semesta yang penuh teror dan penderitaan, tidak ada satu planet pun yang utuh dan tidak ada satu ras pun yang dapat menghindari pembantaian yang tidak masuk akal tersebut. Begitu kuatnya kehendak ilahi Chen Fan sehingga dia dapat mengirimkan visi ke dalam pikiran orang lain. Ilusi-ilusi ini adalah bagian dari masa lalu brutal Chen Fan. Apa yang akan kamu lakukan? Garis miring terbalik petik 2. Pikiran Ghost Magus adalah yang pertama pergi. Gulungan fananya tidak dapat memahami penglihatan yang tidak terpikirkan ini, upaya untuk memahami adegan ini saja akan mengakibatkan kehancuran total dalam pikirannya. Mata lelaki tua itu melirik ke kiri dan ke kanan dengan gelisah saat dia berusaha mundur. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melangkah maju tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Kakinya mendarat di Ghost Magus dan membuat yang terakhir menjadi bubur berdarah. Chen Fan memulai seni untuk menarik jiwa Grand Magus ke dalam genggamannya. Kemudian dia memuntahkan api emas ke jiwa yang tembus cahaya itu, membuatnya tidak ada apa-apanya. Jika sesuatu terjadi pada Yu Wenjin, aku akan membunuh kalian semua dan menghapus Sekte Penyihir dari muka bumi. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berkata dingin dengan suara tanpa ekspresi. Semua orang memandang Chen Fan dengan ketakutan. Mereka mendengar tangisan menyakitkan dari Grand Magus saat jiwanya terbakar abis. Pada akhirnya, jiwa tembus pandang itu berubah menjadi kepulan asap tipis dan menghilang. Ini adalah pertama kalinya para magus ini melihat jiwa seseorang dimusnahkan. Metode yang mematikan dan tak kenal ampun seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Beixuan, apakah kamu tidak takut pada ayahku? Garis miring terbalik petik 2. Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan bertanya dengan wajah keras. Namun, Chen Fan membalasnya dengan blade aura yang berkilau emas. Garis miring terbalik petik 2. Pedang pemulihan esensi terbang keluar dari labu yang dipasang di pinggang Chen Fan dan membuat lingkaran emas di langit sebelum jatuh ke arah Magus Api. Segera setelah pedang itu memotong kepala Magus Api, bilah pedang itu berputar ke arah Magus Darah. Seni ledakan darah. Garis miring terbalik petik 2. Sang Magus Darah berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba, wajahnya memerah saat kabut berdarah yang terbuat dari aether ki menyembur keluar dari tubuhnya. Blood Magus mengisi energinya dan mundur dengan kecepatan luar biasa. Pergerakannya lebih cepat daripada perapal mantra budidaya Dharma tingkat puncak manapun. Namun, dia masih terlalu lambat untuk berlari lebih cepat dari pedang terbang itu. Dari sudut matanya, Blood Magus melihat sekilas seberkas cahaya keemasan sebelum menyadari bahwa pedang terbang itu telah menembus pinggangnya, membelah tubuhnya menjadi dua. Pedang terbang itu tidak melambat saat ia jatuh ke korban berikutnya. Saat itu, hanya tersisa 6 orang di peron. Selain Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan,
5 penggarap sempurna lainnya semuanya mengisi energi mereka untuk menangkal serangan itu. Beberapa menguatkan tubuh mereka dan memperkuat fisik mereka, beberapa meninggalkan bentuk fisik mereka dan melarikan diri hanya dengan jiwa mereka yang utuh, dan sisanya menghasilkan artefak Dharma untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa menyelamatkan diri dari pedang terbang yang mematikan itu. Dalam satu gerakan, pedang pemulihan esensi membunuh 5 penggarap sempurna, memenggal kepala mereka hingga lepas dari bahu mereka. Chen Fan telah mengakhiri hidup 5 penggarap sempurna bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Garis miring terbalik petik 2. Pedang terbang itu berbalik dan membuat lingkaran penuh di sekitar platform sebelum menghantam Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan. Chen Beixuan, garis miring terbalik petik 2. Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan melolong putus asa. Dia melemparkan semua mantra di balik lengan bajunya ke arah pedang yang datang untuk menghentikannya, tapi tidak ada yang berhasil. Pedang ini ditempa oleh rahasia pedang, penggarap agung beberapa ribu tahun yang lalu. Chen Fan telah mengisinya dengan energi keadaan keabadiannya dan dapat menggunakannya untuk menjatuhkan jet tempur, apalagi daging manusia. Bang, bang, bang. Garis miring terbalik petik 2. Pedang emas itu menembus 7 lapisan layar energi yang melindungi Dark Magus dan hendak mendaratkan serangan langsung ke kepala Dark Magus. Tiba-tiba, segumpal kabut gelap keluar dari kalung tulang di leher Dark Magus. Kabut gelap ini mengepul ke udara dan massa yang mengalir membentuk penampakan seorang lelaki tua berjubah gelap. Sulit untuk melihat ciri-ciri wajah lelaki tua itu, tapi matanya bersinar hijau melawan materi gelap yang membentuk bentuknya. Tuan Ayah, garis miring terbalik petik 2. Dark Magus berseru pelan. Chen Fan menggeram pada bayangan itu, bunuh. Garis miring terbalik petik 2. Pedang emas, itu tidak berhenti saat ia menusuk ke leher Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan. Bahkan ketika kepala Dark Magus berguling ke tanah, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Chen Fan bisa membunuhnya tepat di depan ayahandanya yang kuat. Tidak, garis miring terbalik petik 2. Penampakan bayangan itu berkedip-kedip saat lelaki tua itu melolong sedih. Pedang terbang itu terbang ke atas dan menghantam sosok bayangan dari atas, membelah bentuk ilusi menjadi 2 bagian. Kemudian pedang itu berbalik dan mencabik-cabik bentuk ilusi itu menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pedang itu mengusir bentuk ilusi itu, ia muncul kembali, membentuk busur emas berkilauan di udara, dan kemudian menukik ke bawah ke arah kerumunan magus. Tolong, tidak, garis miring terbalik petik 2. Tuan Abadi Chen, kami menyerah. Garis miring terbalik petik 2. Kami akan membawamu ke Sekte Penyihir Kegelapan. Garis miring terbalik petik 2. Para pemimpin sekte penyihir lainnya ketakutan dengan perkembangan tersebut. Mereka meneriakkan penyerahan diri mereka sekuat tenaga. Chen Fan telah membunuh 6 penggarap sempurna dalam satu serangan dan menghancurkan bentuk ilusi Dewa Penyihir Agung. Pada saat itu, tidak ada orang waras yang akan bangkit melawannya. Namun, penebusan dosa mereka sudah terlambat. Bunuh, bunuh, bunuh. Garis miring terbalik petik 2. Seberkas cahaya keemasan menjulang ke langit saat Sword of Essence Restoring menebas dan menebas korbannya, merenggut nyawa dengan gerakan ekonomi yang luar biasa. Kekuatan pedang terbang mengalahkan efek perlindungan mantra Dharma, kekuatan ilahi, dan seni bela diri apapun. Pada saat pencerahannya, Sang Buddha pernah berkata dengan terkenal, satu kedipan jari mengandung 60 satuan waktu yang paling dasar. Dalam setiap momen yang sangat singkat itu, 900 nyawa melayang dan 900 lainnya dilahirkan. Demikianlah itu, Chen Fan telah membunuh ratusan orang dalam waktu kurang dari sepersekian detik, mengubah alun-alun menjadi pertumpahan darah dalam sekejap. Pemandangan itu begitu brutal hingga membuat Yukishiro tercengang. Setelah orang terakhir yang berdiri menjadi 2 tunggul berdarah, pemulihan pedang esensi kembali ke Chen Fan. Ujungnya yang tajam tidak ternoda oleh darah, dan tubuhnya masih bersenandung penuh semangat, seolah ingin membawa lebih banyak pertumpahan darah ke dunia. Jangan khawatir, pria dan wanita ini hanya hidangan pembuka untukmu. Akan ada lebih banyak lagi untukmu. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berdiri tak bergerak di antara 2 aliran darah yang baru terbentuk. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yukishiro menundukkan kepalanya dan bertanya dengan sedikit rasa takut. Kami akan membawa kehancuran yang sama ke semua sekte penyihir. Chen Fan menyeringai dingin dan berkata,
Tapi sebelum itu, sebaiknya kita membersihkan dunia dari tempat yang bau dan keji ini. Dia memulai sebuah seni dan menarik jiwa 6 penggarap sempurna yang telah dia bunuh ke dalam labu kuning. Dia harus bergantung pada jiwa-jiwa ini untuk menemukan sekte penyihir kegelapan. Sementara itu, kelompok yang sama yang mengincar Yukishiro masih berkumpul di dekat pintu masuk alun-alun. Ekspektasi tersebut membuat mereka serasa telah menunggu selama 1 abad, padahal kenyataannya baru beberapa menit berlalu. Saudara Long, menurut Anda apa yang terjadi di sana? Saya mendengar suara-suara selama beberapa detik dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Xiaoqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Anda bertanya. Apakah Anda gemuk? Kedua orang segar itu sudah mati sekarang. Itulah yang terjadi. Bukankah sudah jelas? Garis miring terbalik petik 2. Brother Long menyeringai dan kemudian menggelengkan kepalanya dan meratap. Aku benar, wanita jalang itu tidak mudah menyerah. Dia bertahan beberapa menit melawan begitu banyak tetua yang berkuasa. Sial, aku seharusnya bertindak lebih cepat dan menjepitnya di bawah jempolku. Dia akan menjadi tak ternilai harganya di pasar. Garis miring terbalik petik 2. Bahkan ketika semua orang menebak apa yang terjadi, wajah Xiaoqi berubah dan kemudian dia mengarahkan jarinya ke alun-alun. Saudara Long, lihat, apa itu? Garis miring terbalik petik 2. Saudara Long mendongak dan melihat pasangan muda berjalan keluar dari alun-alun. Tidak ada darah di baju mereka, bahkan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Saudara Long terkejut. Ada 7 penggarap sempurna dan banyak pemimpin dari 19 cabang sekte penyihir. Mereka tidak akan pernah membiarkan pasangan muda itu keluar dari sana tanpa cedera. Bahkan ketika saudara Long merenung, seseorang mendatangi gadis itu dan berteriak padanya. Garis miring terbalik petik 2. Pemuda yang mengenakan pakaian kasual itu mendengus dan melambaikan tangannya, menembakkan seberkas cahaya keemasan dari tangannya. Sinar energi yang menembus kepala orang tersebut berbalik dan menembak langsung ke arah kerumunan. Apa ini? Garis miring terbalik petik 2. Sebelum saudara Long menyadari apa yang terjadi, cahaya telah menembus lehernya dan semua kroninya. Setelah membunuh kerumunan dalam satu serangan, Sword of Essence Restoring tidak kembali ke Chen Fan, malah menyerang ke arah desa. Pergi, bunuh semua orang di Gunung Magus. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berdiri tanpa ekspresi dan melihat ke kejauhan dengan acuh tak acuh. Desa ini adalah sumber dari banyak kejahatan keji. Penduduk desa berasal dari sekte penyihir atau penjahat yang dicari di seluruh dunia. Chen Fan tidak akan ragu sedetik pun untuk membunuh mereka. Garis miring terbalik petik 2. Desa Gunung Magus dipenuhi dengan tangisan yang menyakitkan dan lolongan yang menjengkelkan. Kekacauan tak lama kemudian desa itu terbakar. Bila emas itu menari-nari di sekitar api dan mengecat api itu dengan darah. Beberapa orang mencoba melarikan diri, bahkan ada yang mencoba menyerang Chen Fan. Namun, kehendak ilahi Chen Fan telah menutupi seluruh desa dan dia akan memastikan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang tersisa di desa ini. Dia mengendalikan Blade Key dari kejauhan dan mengubah seluruh desa menjadi pertumpahan darah. Pada akhirnya, seluruh desa dilalap api ketika tidak ada satu orang pun yang tersisa. Holuu, garis miring terbalik petik 2. Yukishiro menyaksikan lidah api merah itu menjulang setinggi beberapa puluh meter. Dia merasa kedinginan, bahkan kobaran api panas di sekelilingnya tidak mampu memberikan kehangatan apapun padanya. Chen Fan telah membantai seluruh desa. Saat itu, dia akhirnya mulai menyadari betapa kecilnya kepedulian tuannya terhadap manusia. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Garis miring terbalik petik 2. Yukishiro bertanya, markas besar sekte penyihir kegelapan. Jika Dewa Penyihir Agung benar-benar membunuh Yu Wenjin, aku akan menumpahkan darahnya ke kuburan Yu Wenjin untuk membalaskan dendamnya. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan perlahan. Pikiran tentang teman sekelas yang patuh dan baik hati dikonsumsi oleh Dewa Magus Agung menyulut api di dalam diri Chen Fan. Meskipun Chen Fan tidak yakin apa itu seni 7 jiwa ilahi kebencian, dia tahu dari namanya bahwa itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada Yu Wenjin sehingga membuat kematian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Jika kamu berani menyakiti temanku, aku akan membunuhmu bahkan jika kamu adalah dewa sempurna dari 9 surga. Garis miring terbalik petik 2.
Chen Fan mendengus sambil melihat ke arah selatan, tempat sekte penyihir kegelapan berada. Sementara itu, di gunung gelap di luar ibu kota Myanmar. Gunung ini adalah gunung berapi yang tidak aktif dan terus-menerus diselimuti oleh kabut beracun, asap kebencian, dan yin qi. Lingkungan yang tidak kenal ampun seperti itu tidak cocok untuk kehidupan manusia. Minimnya aktivitas manusia melahirkan banyak rumor dan legenda tentang gunung tersebut. Beberapa dekade lalu, sekelompok pria dan wanita dari Tiongkok mengambil alih gunung tersebut dan menyebarkan legenda demi keuntungan mereka. Pada saat itu, bahkan Presiden dan Kepala Jenderal Myanmar akan datang ke Gunung Gelap untuk memberikan penghormatan kepada orang bijak tua yang tinggal di sana. Di sebuah kuil jauh di dalam Gunung Kegelapan, seorang tetua berjubah hitam duduk bersila di tanah. Dengan setiap napas yang dia ambil, dia mengeluarkan Dark Malik Ki yang kuat jauh di dalam bumi dan menyalurkannya ke perutnya. Tiba-tiba lelaki tua itu membuka matanya. Wajahnya masih diselimuti kegelapan, namun matanya bersinar seperti dua bola api hijau. Siapa dia? Dia membunuh anakku dan menyerang bentuk ilusiku. Aku akan membuatnya membayar. Garis miring terbalik petik 2. Suara lelaki tua itu menggelegar di lembah, bumi mulai bergetar seperti gempa bumi. Banyak murid sekte penyihir kegelapan berlutut di tanah dan tidak berani untuk melihat ke atas. Temukan dia, dan bunuh dia. Aku akan mengubahnya menjadi budak hantuku, memperbudaknya selama 10.000 tahun. Garis miring terbalik petik 2. Tetua berjubah hitam itu marah. Ya, Tuan Leluhur. Garis miring terbalik petik 2. Banyak murid bersujud dan menjawab dengan suara gemetar itu adalah salah satu sekte kuno paling kuat di Tiongkok. Sejak dimulainya 1000 tahun yang lalu, Magus Agung menyapu seluruh Tiongkok dan bahkan membunuh master sekte dari sekte Guru Surgawi dan mendominasi Tiongkok selama ratusan tahun. Bahkan Kaisar Tiongkok harus tunduk pada Magus Agung dan memanggilnya guru. Generasi sekte penyihir kegelapan ini juga menghasilkan Dewa Magus yang juga terdaftar dalam daftar ilahi. 60 tahun lalu, Ye Qincang akhirnya mengalahkan sekte penyihir kegelapan dan memaksa mereka keluar dari Tiongkok menuju Myanmar. Dewa penyihir agung berperang melawan Ye Qincang, namun akhirnya dikalahkan. Setelah itu, dia mengasingkan diri dan bersumpah akan membalas kekalahannya setelah dia menjadi lebih kuat. Sejak sekte penyihir kegelapan tiba di Myanmar, mereka dengan cepat meraih kekuasaan dan menjadi sekte nasional negara tersebut. Bahkan Presiden Myanmar harus berbicara dengan Dewa Penyihir Agung dengan penuh rasa hormat. Selain Dewa Penyihir Agung, sekte ini memiliki 9 penggarap sempurna dan ratusan murid. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Selain itu, sekte ini juga mengendalikan politik Myanmar. Mereka dihormati baik oleh para pemimpin militer maupun warga sipil, pemerintah. Garda Nasional Myanmar diisi oleh anggota sekte penyihir kegelapan. Dengan kata lain, sekte tersebut mengendalikan pasukan berjumlah 100.000 orang. Dewa Penyihir Agung sedang mencari jiwa unik tertentu untuk membantunya menyelesaikan seni paling mematikannya, seni dari jiwa ilahi 7 kebencian. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan telah mengekstraksi semua informasi itu dari jiwa magus yang telah dia bantai. Mengendalikan suatu bangsa, sekte penyihir kegelapan ini pasti merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Garis miring terbalik petik 2. Yukishiro-sa terkejut dengan apa yang dia pelajari. Meskipun Myanmar adalah negara kecil, negara ini memiliki populasi 10 juta dan jumlah tentara 100.000. Oleh karena itu, fakta bahwa Dewa Magus mampu mengklaim supremasi atas negara seperti itu telah mengejutkan Yukishiro-sa. Ini adalah kekuatan pejuang negara abadi. Saya yakin mereka pasti lebih berpengaruh sebelum bom nuklir ditemukan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berkata dengan nada dingin dalam suaranya, jika itu benar, maka Myanmar Garda Nasional juga terlibat dalam penculikan Yu Wenjin. Garis miring terbalik petik 2. Setelah Chen Fan mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia membakar jiwa-jiwa itu dengan api emas. Chen Beixuan, kamu telah berjanji untuk melepaskanku setelah aku memberitahumu segalanya. Apa artinya ini? Dilalap api, jiwa Magus Agung berteriak. Aku berbohong. Garis miring terbalik petik 2. Jawab Chen Fan tanpa ekspresi. Hidup atau mati mereka sepenuhnya bergantung pada keinginan penguasa surgawi mistik utara. Raja surgawi yang perkasa tidak akan pernah membiarkan tindakannya terikat pada janji apapun yang dia buat kepada musuh-musuhnya. Chen Beixuan, kamu bajingan tercela.
Tuanku Ayah akan membalaskan dendamku, tunggu saja. Areh, garis miring terbalik petik 2. Grand Magus dari Sekte Penyihir Kegelapan menjerit kesakitan saat api menggerogoti jiwanya, dan akhirnya membuatnya menjadi abu. Kamu harus menungguku di sini. Terlalu berbahaya kemana aku pergi, dan aku harus keluar masuk dengan cepat. Kamu akan menjadi penghalang daripada bantuan jika kamu ikut denganku. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum suara Chen Fan memudar, dia terbang ke atas dan menuju selatan, mengikuti seberkas cahaya biru di belakangnya. Ya, garis miring terbalik petik 2. Yukishiro Sa menundukkan kepalanya dan berkata, di seseorang di sepanjang perbatasan Myanmar, beberapa tentara berseragam Garda Nasional sedang menjaga sebuah pos pemeriksaan. Hari yang buruk. Saya pikir perbatasan seharusnya sibuk pada saat-saat seperti ini. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Biasanya begitu. Selalu ada banyak turis atau pengusaha Tiongkok yang harus melintasi pos pemeriksaan. Mereka penuh dengan barang-barang, uang tunai. Garis miring terbalik petik 2. Para prajurit Myanmar bergumam pada dirinya sendiri. Meski disebut Garda Nasional, mereka hanya mengabdi pada presiden yang merupakan salah satu dari banyak panglima perang di Myanmar. Myanmar dilanda perselisihan sipil dalam beberapa dekade terakhir dan dijalankan oleh sekelompok panglima perang. Untuk membangun kemiripan ketertiban, para panglima perang akhirnya setuju untuk memilih satu kepala jenderal di antara mereka sebagai pemimpin negara. Hei, lihat, apa itu? Garis miring terbalik petik 2. Seseorang menunjuk ke langit di kejauhan. Para prajurit lainnya mendongak dan mereka melihat cahaya biru turun dari langit dan mendekati pos pemeriksaan dengan kecepatan kilat. Di balik cahaya biru itu ada segumpal debu yang tampak seperti naga yang menggeram. Setelah kilatan cahaya biru, mereka melihat seorang pemuda berambut gelap, tinggi dan tampan berdiri di depan mereka. Apakah ini perbatasan Myanmar? Garis miring terbalik petik 2. Pemuda itu bertanya dalam bahasa Burma. Beberapa kata pertama terdengar lelah dan beraksen berat, tapi saat dia menyelesaikan pertanyaannya, bahasa Burmanya sudah jauh lebih baik. Ya, garis miring terbalik petik 2. Pemimpin tentara itu menjawab dengan suara gemetar. Bravo, garis miring terbalik petik 2. Pria muda itu menjawab singkat sebelum dia menyerang ke depan, berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menghilang dalam sekejap. Ketika para prajurit akhirnya berkumpul, mereka menemukan bahwa pos pemeriksaan telah menjadi reruntuhan. Banyak tentara memandang ke arah pemimpinnya dan bertanya, "Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dia menghancurkan pos pemeriksaan kita. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Laporkan ke jenderal kita sekarang. Kita telah diserang. Garis miring terbalik petik 2. Kapten teriak pada prajuritnya. Negara ini terus-menerus berada dalam keadaan perang dan oleh karena itu, Departemen Intelijen aktif sepanjang waktu. Pesan tersebut dikirim ke Wakil Menteri Pertahanan Nasional dalam waktu kurang dari 10 menit. Apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Wakil menterinya adalah seorang letnan jenderal, dia melihat laporan yang ada di hadapannya dengan cemberut. Pak Menteri, kami baru saja mendapat laporan dari perbatasan bahwa Tuan Super dari Tiongkok baru saja memasuki negara kami. Penyusupnya masih muda, berambut hitam dan bermata hitam. Dia jelas orang Tiongkok. Dia menyerang pos pemeriksaan kami dan sedang dalam perjalanan ke ibu kota. Ini adalah invasi. Garis miring terbalik petik 2. Seorang kolonel dari kantor strategi berteriak dengan marah. Mengapa Tuan Super Tiongkok datang ke Myanmar? Anda bilang dia menghancurkan pos pemeriksaan perbatasan kita. Garis miring terbalik petik 2. Wakil Menteri menyipitkan matanya saat pikirannya berpacu. Terlepas dari penyebab kejadiannya, ini bukanlah masalah kecil. Saya akan melaporkan hal ini kepada Menteri, serta para penguasa di Sekte Penyihir Kegelapan. Perintahkan Jenderal Ong Helaing untuk mencegat penguasa Tiongkok itu. Mereka mendapat izin saya untuk menembak sesuka hati. Kata Wakil Menteri. Ya, Tuan. Garis miring terbalik petik 2. Kolonel memberi hormat dan menjawab sekuat tenaga. Pemuda yang menerobos pos pemeriksaan adalah Chen Fan. Begitu dia berada di dalam Myanmar, dia menyerbu menuju jantung negara itu dengan kecepatan kilat. Waktu adalah hal yang sangat penting dalam misinya, jadi dia bahkan tidak repot-repot menyamar. Saat melewati daerah berpenduduk, dia hanya memperlambat sedikit atau merapal mantra ilusi untuk membuat dirinya tidak terlihat. Namun,
beberapa warga sipil masih memperhatikannya dan melaporkan penampakan pemuda aneh tersebut kepada pemerintah. Tidak lama kemudian Jenderal Aung Hlaing mengetahui keberadaan Chen Fan. Dia adalah Tuan Tiongkok, katamu. Tidakkah dia tahu bahwa Myanmar berada di bawah perlindungan sekte penyihir kegelapan? Garis miring terbalik petik 2. Dua pria duduk di hadapan Jenderal Aung Hlaing di kantornya. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam yang mendengus. Tuan Jin, bagaimana menurut Anda? Garis miring terbalik petik 2. Jenderal Aung Hlaing memiliki 10.000 pasukan, namun, suaranya dipenuhi rasa hormat saat dia berbicara dengan dua pria parubaya itu. Kami baru saja mendapat pesan dari markas besar. Dewa Magus sangat marah atas kematian Grand Magus yang baru. Saya bertaruh bahwa penyerbu ini adalah orang yang sama yang membunuh Grand Magus. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan kemarahan itu? Dari sekte penyihir kegelapan, Tuan Jin berpikir lalu dia berkata, saya membutuhkan semua tangan untuk menghentikan orang itu. Saya akan mengirimkan beberapa magus saya untuk membantu Anda. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Baik, tuanku. Garis miring terbalik petik 2. Jenderal Aung Hlaing menjawab dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa magus dari sekte penyihir kegelapan memiliki kekuatan luar biasa sehingga mereka bisa membunuh orang bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Meskipun dia adalah seorang panglima perang yang perkasa, dia bisa dengan mudah dibunuh oleh magus tanpa disadari. Di bawah komando Jenderal Aung Hlaing, banyak divisi yang ditempatkan di wilayah barat laut dimobilisasi untuk berperang. Chen Fan telah memilih rute terpendek ke tujuannya dan tidak menyembunyikan jejaknya. Oleh karena itu, para ahli strategi di militer dengan mudah memperkirakan lokasinya. Kita akan menghadapi musuh dalam 10 menit, siapkan senjatamu. Garis miring terbalik petik 2. Artileri, tank, dan penembak jitu, bersiaplah. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. 10 menit, 9, 8, 1. Tembak, garis miring terbalik petik 2. Komandan lapangan mengeluarkan perintah untuk menembak sesuka hati. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Selusin meriam lapangan dengan peluru 140 mm meraung serempak. Masing-masing peluru tersebut mampu melenyapkan seluruh bangunan. Ketika selusin dari mereka menembak pada saat yang sama, langit mulai menghujani baja mematikan yang dapat dengan mudah memusnahkan apapun. Tuan Jin, yakinlah, bahkan seekor nyamuk pun tidak dapat melewati hujan besi dan baja itu. Garis miring terbalik petik 2. Jenderal Aung Hlaing berkata dengan percaya diri dengan sebatang rokok di mulutnya. Meskipun pemberitahuannya singkat, Jenderal Aung Hlaing telah mengerahkan lebih dari 20 batalion dengan total 200.000 tentara. 2 batalion tersebut merupakan batalion meriam lapangan, salah satunya adalah satuan bermotor. Ini adalah kekuatan paling elit di wilayah barat laut. Jika bukan karena permintaan pribadi dari Tuan Jin, dia tidak akan pernah menggunakannya. Bagus sekali. Garis miring terbalik petik 2. Wajah pria berjubah hitam itu sedikit menegang ketika dia mendengar deru meriam. Namanya Jin Wuxian dan dia adalah salah satu dari 9 kultivator sempurna di sekte penyihir kegelapan. Para pemimpin sekte penyihir kegelapan jauh lebih kuat daripada sekte Hong, dan merekalah yang menjadi alasan mengapa sekte penyihir kegelapan dapat menaklukkan seluruh negara sementara sekte Hong masih dalam pengasingan. Jin Wuxian ditugaskan oleh Dewa Grand Magus untuk mencari petunjuk tentang jatuhnya Grand Magus. Oleh karena itu, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Chen Fan. Meskipun dia adalah seorang kultivator yang sempurna, rentetan meriam yang mematikan membuatnya terpesona. Haha, Departemen Pertahanan Nasional bereaksi berlebihan, kataku. Aku bisa mengatasi masalah ini dengan beberapa ratus orang terbaikku. Tidak perlu mengerahkan pasukan sebesar itu. Garis miring terbalik petik 2. Bahkan ketika Jenderal Aung Hlaing mengeluarkan suara sambil tertawa, dia mendengar tentara meneriakinya. Jenderal, lihat, garis miring terbalik petik 2. Jenderal Aung Hlaing berbalik dan berhasil melihat bayangan di tengah debu dan asap. Kemudian bayangan itu bersinar biru dan menyerbu ke depan menuju barisan prajuritnya seperti bintang jatuh. OMG, garis miring terbalik petik 2. Jenderal Aung Hlaing ternganga tak percaya, begitu pula prajuritnya. Beberapa tentara begitu terkejut dengan apa yang mereka lihat, sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjatuhkan senjata di tangan mereka. Wajah Jin Wuxian juga menjadi gelap. Dia berlari di udara,
Dia adalah pejuang negara abadi. Berjalan di udara dan melayang di atas langit adalah kemampuan khas dari pejuang negara abadi. Lord Jin telah melihat Dewa Magus Agung menggunakan kemampuan seperti itu hanya sekali pada beberapa dekade yang lalu. Dalam beberapa dekade terakhir, Dewa Penyihir Agung tetap rendah hati dan memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada peningkatan budidayanya sehingga suatu hari dia bisa membalas kekalahannya di tangan Ye Qincang. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Bahkan ketika semua orang mencoba memahami apa yang telah terjadi, Chen Fan telah turun ke arah mereka dan mendarat di atas sebuah tank, meratakan monster besi dengan tentara di dalamnya. Tembak, tembak sekaligus. Di mana unit tank? Serang dia, sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Jenderal Ong Helaing akhirnya menenangkan diri dan dia berteriak ke interkom. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Perintah itu membuat pikiran para prajurit tersadar dari keterkejutan mereka. Mereka mengarahkan senjatanya ke arah Chen Fan dan menembak. Dentang, dentang. Garis miring terbalik petik 2. Peluru dihentikan 3 meter dari targetnya oleh Arcane Energy Bulwark milik Chen Fan. Chen Fan telah mencapai permukaan laut ilahi. Oleh karena itu, badan panjang umur Azure Tirk miliknya dapat menahan serangan langsung dari meriam lapangan, apalagi peluru. Saat ini, hanya ada sedikit senjata, seperti rudal balistik berat atau Massive Ordnance Penetrator yang bisa mengancamnya. Chen Fan terus maju meskipun ada hujan peluru yang menghujani dirinya. Dia melenggang ke depan dengan sangat kesembronoan di bawah tatapan mata prajurit itu yang tidak percaya. Holon-holon, tank akhirnya tiba. Itu adalah satu-satunya batalion tank di seluruh wilayah barat laut. Unit ini terdiri dari selusin tank berat usang yang dioperasikan oleh sekitar 100 tentara. Mereka dengan cepat mengepung Chen Fan dari segala arah. Namun, Chen Fan hampir tidak memperhatikan mereka. Tank-tank ini lambat dan tidak efektif dibandingkan dengan yang digunakan oleh Divisi Infanteri 116 di Rusia. Sebagian besar tank ini telah beroperasi sejak WW2. Faktanya, sebagian besar perlengkapan prajurit Myanmar, seperti meriam, senapan mesin, bahkan pistol, berasal dari era WW2. Myanmar tidak memiliki kekuatan finansial maupun keunggulan teknologi untuk melengkapi militernya dengan senjata modern seperti rudal, jet tempur, atau helikopter bersenjata. Pasukan mereka sebagian besar terdiri dari tank-tank kuno, artileri, dan sejumlah besar tentara. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengulurkan kedua tangannya dan mengambil tank dan melemparkannya ke atas kepalanya. Sebelum tank itu kembali ke tanah, Chen Fan menendangnya dan mengirimnya terbang. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Tank itu terbang mundur beberapa puluh meter dan mendarat di atas tank lain. Dampaknya membuat bumi bergetar seperti gempa bumi, dan gelombang kejutnya mengejutkan para prajurit di sekitar lokasi dampak. Ini menakutkan. Garis miring terbalik petik 2. Banyak tentara yang begitu ketakutan dengan kejadian tersebut sehingga mereka menjatuhkan senjatanya dan siap untuk berbalik. Para prajurit Myanmar sangat religius dan percaya pada dewa. Dalam pikiran mereka, Chen Fan sama kuatnya dengan dewa yang mereka sembah. Serang, dan kebakaran. Bunuh para desertir. Garis miring terbalik petik 2. Jenderal Ong Helaing berteriak melalui interkom, matanya merah. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan batalion tank yang berharga dari panglima perang lainnya. Namun, Chen Fan telah menghancurkan 8 unit dalam sekejap. Tiba-tiba, Jenderal Ong Helaing diliputi ketakutan dan keterkejutan. Dia mengingatkanku pada pertempuran Dewa Penyihir Agung melawan Jepang dan panglima perang Sichuan. Garis miring terbalik petik 2. Lord Jin memandang Chen Fan dari kejauhan, saat kenangan lama tiba-tiba muncul di benaknya. Selama Perang Dunia Kedua, Dewa Penyihir Agung memimpin Tiongkok Barat Daya dan terkenal setelah ia mengalahkan panglima perang Sichuan dan Jepang yang menyerang. Ambil pistol dan tembak kalian anjing-anjing tak berguna. Garis miring terbalik petik 2. Di bawah permintaan mendesak Jenderal Ong Helaing, para prajurit mengambil senjata mereka dengan tangan gemetar dan menembak ke arah Chen Fan. Banyak kendaraan lapis baja juga menyerbu ke arahnya. Menjadi kesal, Chen Fan sedikit mengernyit. Dia tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu berurusan dengan umpan meriam yang tidak berharga ini. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang menyaksikan Chen Fan menghirup banyak udara ke paru-parunya. Mulutnya terbuka saat udara terus mengalir masuk dan seiring waktu,
untaian aliran udara putih yang berkelok-kelok membentuk corong yang menyalurkan lebih banyak volume udara ke dalam sistem Chen Fan. Apa yang dia lakukan? Garis miring terbalik petik 2. Bahkan ketika para prajurit merenung, mereka melihat Chen Fan menundukkan kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Garis miring terbalik petik 2. Suaranya memiliki timbre yang dalam dan kuat serta nada yang berfluktuasi. Suatu saat terdengar seperti dengungan naga yang dalam, di saat lain terdengar kicauan burung phoenix. Saat suara tersebut meningkat volume dan intensitasnya dengan cepat, gendang telinga para prajurit robek dan memaksa mereka menutup telinga karena kesakitan. Namun, ini hanyalah awal dari hukuman mereka. Suara Chen Fan semakin keras dan nadanya juga mulai melambung. Pada saat itu, orang-orang dapat melihat gelombang suara membengkokkan udara, mengubahnya menjadi cairan saat melewati ruang angkasa. Diresapi dengan True Essence, gelombang suara bergema di area yang luas dan menghancurkan kaca semua bangunan di dekatnya. Badai ini melanda tentara Myanmar dengan lebih ganas daripada topan, dan membuat para prajurit jatuh ke tanah. Garis miring terbalik petik 2. Jenderal Ong Helaing berada paling jauh dari garis depan, tapi dia juga merasakan sakit yang luar biasa di otaknya. Tuan Jin segera melemparkan ki kebencian gelap ke sekeliling Jenderal Ong Helaing dan meredakan rasa sakitnya. Tuanku, bantu kami, bunuh orang itu. Garis miring terbalik petik 2. Jenderal Ong Helaing menggenggam tangan Tuan Jin dan memohon. Sudah terlambat, lihat di sana. Tuan Jin meringis. Jenderal Chen mendongak dan melihat tentaranya jatuh ke tanah seolah-olah berada di bawah tekanan yang sangat besar dan melewati mereka serta memanen nyawa mereka. Para prajurit yang berdiri paling dekat dengan Chen Fan kehilangan akal karena ledakan dari dalam otak mereka. Mereka yang berada jauh dari Chen Fan bergegas berdiri, membuang senjatanya, dan melarikan diri. Bahkan pengemudi tank pun bergegas keluar dari cangkang besi dan lari. Menyelamatkan diri. Gelombang suara dapat dengan mudah menembus armor tank dan membunuh prajurit di dalamnya. Itu, garis miring terbalik petik 2. Adegan itu membuat Jenderal Ong Helaing tercengang. Dia tiba-tiba merasakan ketakutan sedingin es mencengkeram hatinya. Chen Fan telah meneriaki ribuan tentara sampai mati, memusnahkan separuh dari 20 batalion Jenderal Ong Helaing, sementara separuh lainnya dikalahkan sendiri. Bahkan banyak perwira kepercayaannya yang meninggalkan pertarungan dan berbalik arah. Dia telah membunuh ribuan orang menggunakan suara aumannya. Warna suaranya sama mematikannya dengan bahan peledak bahan bakar udara. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari legenda hidup? Garis miring terbalik petik 2. Lord Jin berkata dengan suara gemetar. Saat itu dia sudah menyatukan keduanya dan menyadari siapa Chen Fan. Tanda-tandanya jelas, selain Chen Beixuan yang perkasa, tidak ada seorang pun, bahkan Dewa Penyihir Agung pun tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Garis miring terbalik petik 2. Tubuh Jenderal Ong Helaing mengerut ketika dia bertanya dengan suara gemetar. Jangan khawatir, kami belum tahu apakah Chen Beixuan sedang mengejar kami. Mungkin dia baru saja lewat. Tuan Jin berkata dengan tenang. Sekte Penyihir Kegelapan dan Chen Fan belum pernah saling menginjak-injak sebelumnya. Jadi Tuan Jin bertaruh bahwa Chen Beixuan tidak akan menyinggung pejuang negara abadi tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, dia melihat Chen Fan berubah menjadi seberkas cahaya biru dari kejauhan dan kemudian muncul di pandangannya tepat di depannya. Ia menatap Lord Jin dengan tatapan dingin dan bertanya, apakah Anda dari Sekte Penyihir Kegelapan? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Memang benar, saya Lord Jin Wuxian, salah satu dari 9 penguasa Dewa Magus Agung. Senang bertemu dengan Anda, Master Abadi Chen. Tuan Jin menunduk dan berkata, saya tidak tahu kedatangan Anda, jadi mohon maafkan saya atas. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Chen Fan mengangkat alisnya dan menembakkan cahaya biru ke arah Tuan Jin. Permintaan maafmu tidak diperlukan, mati saja. Garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Sebelum Tuan Jin menyadari apa yang terjadi, dia terbelah menjadi dua oleh serangan Chen Fan. Darah tumpah dari lukanya dan memercik ke seluruh kepala Jenderal Ong Helaing. Setelah Chen Fan menyingkirkan Tuan Jin, dia melesat maju dan menelusuri garis cahaya biru di jalannya dan menghilang. Dia bahkan tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk Jenderal Ong Helaing. Kekuatan gabungan dari semua kekuatan yang ditempatkan di wilayah barat laut masih jauh dari kekuatan Chen Fan.
Pasukan Jenderal Ong Helaing bahkan tidak akan mampu bertahan melawan Brigade ke-14 Jepang, apalagi Chen Fan. Kabum, garis miring terbalik petik 2. 1 jam kemudian, Chen Fan mengalahkan batalion militer Myanmar di luar kota Bamo yang mencegatnya. Setelah itu, dia menerobos ke kota Bamo dan membunuh 73 murid sekte penyihir kegelapan sebelum dia meninggalkan kota bersama kerumunan warga yang tidak percaya. 2 jam kemudian, Chen Fan dihentikan lagi 30 km jauhnya dari Mandalay. Kali ini divisi infanteri ketiga Myanmar. Setelah dia mengusir para prajurit, dia menyerbu masuk ke kota dan membantai 175 murid sekte penyihir kegelapan serta wali kota Mandalay karena kedekatan wali kota dengan sekte penyihir kegelapan. 3 jam kemudian, Chen Fan tiba di kota Meiktila dan di mana dia mengalahkan pasukan khusus elit dan membunuh 3 penguasa sekte penyihir kegelapan. 4 jam kemudian, Chen Fan tidak dapat dihentikan dan membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Dia memastikan bahwa dia akan mencabut sekte penyihir kegelapan di kota manapun yang dia capai. Dengan menggunakan kehendak ilahi, dia bisa merasakan siapa saja yang pernah mencoba-coba ilmu hitam. Chen Fan telah membunuh lebih dari beberapa ratus murid di sepanjang perjalanannya dan mengusir puluhan ribu tentara. Pada akhirnya, pemerintah Myanmar akhirnya mengirimkan satu-satunya jet tempur yang tersedia bagi mereka. Jet tempur ini merupakan jet tempur generasi ketiga yang sudah ketinggalan zaman dan tidak memiliki senjata ampuh seperti peluru kendali. Tidak lama kemudian mereka dihantam oleh pedang terbang Chen Fan. Bunuh, bunuh, bunuh. Garis miring terbalik petik 2. Kemanapun Chen Fan pergi, dia meninggalkan jalan kehancuran di belakangnya. Lebih buruk lagi, tindakannya begitu mencolok sehingga bahkan para pemimpin negara tetangga pun mengetahui tentang serangkaian serangan gencar tersebut. 5 jam kemudian, Chen Fan akhirnya sudah mendekati ibu kota Myanmar. Apakah ini ibu kota Myanmar? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berdiri di atas bukit dan melihat ke kejauhan. Dia melihat tentara menyerbu kota dari segala arah. Para prajurit tampaknya tidak menemukan kenyamanan dan keamanan dalam jumlah besar karena ketakutan dan kekhawatiran terlihat di wajah mereka. Di langit, belasan helikopter dan jet tempur ketinggalan zaman berputar-putar di sekitar kota, namun tidak berani mendekat. Namun, Chen Fan dengan cepat memalingkan muka dari para prajurit ini dan mengarahkan pandangannya ke gunung berapi gelap melewati kota dengan latar belakang suram, tempat markas besar sekte penyihir kegelapan berada. Kota Naypyidaw, meskipun merupakan ibu kota Myanmar, populasinya kurang dari 1 juta jiwa, lebih sedikit dibandingkan kebanyakan kota lapis ketiga di Tiongkok. Kota ini baru saja menggunakan sinyal telepon seluler pada tahun 2009 dan sebelumnya, penduduk setempat harus bergantung pada telepon rumah untuk berbicara satu sama lain. Keadaan relatif terbelakang ini sebagian besar disebabkan oleh perekonomian Myanmar. PDB Myanmar lebih kecil dibandingkan provinsi di Tiongkok, atau bahkan kota di Tiongkok. Perkembangan ekonomi negara ini setidaknya tertinggal 30 tahun dibandingkan dengan Tiongkok. Hanya 1 dari 200 orang yang memiliki telepon rumah dan ponsel dianggap sebagai barang mewah, simbol status bagi orang kaya dan berkuasa. Sementara itu, di dalam Departemen Pertahanan Nasional Myanmar, para perwira militer kesulitan menjawab banyak telepon yang berdering pada saat yang bersamaan. Musuh telah menembus garis pertahanan ke-9. Divisi infanteri ke-4 dikalahkan, Jenderal Yuke terbunuh. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Musuh menembus garis pertahanan ke-20. Jaraknya hanya 30 km dari ibu kota. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Musuh mendekat ibu kota. Garis miring terbalik petik 2. Departemen Pertahanan Nasional dibanjiri oleh berita-berita buruk yang membuat wajah petugas itu suram. Hanya beberapa jam sejak mereka mendapat laporan bahwa Chen Fan telah memasuki perbatasan. Namun, Chen Fan telah mengalahkan puluhan ribu tentara, menghancurkan 3 divisi infanteri dan menjatuhkan beberapa jet tempur di gudang senjata nasional. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi militer adalah memanggil tentara sebanyak mungkin ke ibu kota, berharap memenangkan pertempuran dengan jumlah orang yang banyak. Sialan, siapa pria itu? Apakah dia tentara super dari Tiongkok? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Tidak mungkin, kami berhubungan baik dengan militer Tiongkok. Garis miring terbalik petik 2. Tuan Presiden, apakah Anda punya kabar? Garis miring terbalik petik 2.
Seorang pria jangkung dan berpenampilan megah masuk ke dalam ruangan dan kehadirannya menarik perhatian banyak orang. Dia adalah U Den Sein, Presiden Myanmar. Huruf U bukanlah bagian dari nama aslinya, melainkan gelar kehormatan, oleh karena itu nama aslinya adalah Den Sein. Meskipun ekspresi wajah Den Sein tenang, ada rasa takut yang terpancar di matanya. Selama 60 tahun hidup Den Sein Chen, dia belum pernah melihat orang sekuat Chen Fan. Bahkan orang bijak di Gunung Gelap pun akan pucat jika dibandingkan dengan pemuda Tiongkok itu. Dia berperang melawan suatu bangsa sendirian. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namanya Chen Beixuan, petarung nomor 1 di Heaven Roll dan satu-satunya penguasa super di Divine Roll. Dia mengalahkan divisi infanteri 116 di Rusia dan brigade ke-14 Jepang sendirian. Garis miring terbalik petik 2. Seorang berjubah hitam pria yang berdiri di belakang Den Sein berkata perlahan. Dia adalah Chen Beixuan. Garis miring terbalik petik 2. Pengungkapan itu mengejutkan semua orang. Tinggal selama berpuluh-puluh tahun di negara yang begitu terpencil dari dunia luar seperti Myanmar telah memberikan pandangan yang sangat sempit kepada para perwira militer dan membuat mereka sombong. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka pertama kali mendengar perbuatan Chen Beixuan yang tak terbayangkan di Rusia dan Tiongkok, mereka hanya menganggapnya sebagai rumor. Militer kita jauh di belakang divisi infanteri 116 Rusia. Satu divisi dari Rusia mungkin cukup untuk memusnahkan seluruh pasukan kita, militer. Garis miring terbalik petik 2. Begitulah, bahkan negara adidaya seperti Rusia telah menyerah pada Chen Beixuan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Haruskah kita memberitahu pemerintah Tiongkok dan meminta bantuan mereka? Garis miring terbalik petik 2. Banyak jenderal yang mengajukan masuk. Kepengecutan para perwira militer tidak disukai Den Sein. Tuanku, kemana kita bisa pergi setelah ini? Ibu kota kita ada tepat di belakang kita. Jika kita kehilangan kota, menurut Anda apa yang akan dipikirkan para pemberontak di utara tentang kita? Bagaimana kita akan memerintahkan panglima perang lainnya di negara ini? Garis miring terbalik petik 2. Den Sein membanting meja dan meneriaki para petugas. Perintahkan divisi 5, 6, dan 7 untuk menghentikan Chen Beixuan. Saya tidak peduli apa yang mereka lakukan, hentikan saja dia di luar Naypyidaw. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Baik, Tuan. Garis miring terbalik petik 2. Banyak jenderal militer yang bangkit berdiri, kaki dan menjawab. Baru setelah para jenderal ini akhirnya pergi, Den Sein membiarkan rasa takut muncul di wajahnya. Dia berbalik dan memohon kepada pria berjubah hitam itu. Tuan Hu, menurutku militer tidak bisa menghentikannya. Kita mungkin memerlukan bantuan dari orang bijak. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Harap yakinlah, Tuan Presiden. Myanmar berada di bawah perlindungan sekte kami. Chen Beixuan mungkin kuat, begitu pula Dewa Penyihir Agung. Lord Hu berkata dengan ringan. Terima kasih, terima kasih. Garis miring terbalik petik 2. Den Sein akhirnya menghela nafas lega. Jantungnya tercekat bahkan sejak Chen Fan menerobos masuk ke negaranya. Sementara itu, di sebuah bukit di luar ibu kota, Chen Fan siap melanjutkan perjalanan. Chen Fan menyerang, dia menempuh jarak 10 meter dengan setiap langkah, seolah mengukur tanah. Di depannya ada segerombolan tentara yang berkumpul dari seluruh Myanmar. Berhenti, Anda menantang Garda Nasional Myanmar. Jika Anda mendekat, kami akan melepaskan tembakan. Sebuah suara terdengar melalui pengeras suara di suatu tempat di dalam barisan tentara. Para prajurit di garis depan mengarahkan senjatanya ke arah Chen Fan dan menatapnya dengan gugup. Mereka telah mendengar banyak hal tentang musuh mereka, bahwa dia adalah reinkarnasi iblis, bahwa dia telah mengalahkan 10.000 tentara. Myanmar adalah negara yang religius dan oleh karena itu sebagian besar tentaranya sangat percaya tahayul. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tidak berhenti dan mengambil satu langkah ke depan dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Api, garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, hujan peluru datang ke arah Chen Fan seperti badai logam. Peluru berkumpul di sekitar Chen Fan, dan beberapa peluru bahkan bertabrakan satu sama lain, menciptakan percikan api. Bahkan kendaraan lapis baja pun akan tertutup lubang peluru di bawah tembakan terkonsentrasi seperti itu. Dentang, dentang, garis miring terbalik petik 2.
Peluru dihentikan oleh layar Azure yang berjarak 3 meter dari Chen Fan dan memantul dari layar. Bahkan ketika peluru terus-menerus menghantam tempat yang sama, perisai energinya tidak bergeming sedikitpun. Chen Fan telah mencapai Laut Ilahi, dan oleh karena itu, dia dapat mempertahankan diri dari senjata konvensional hanya dengan menggunakan benteng energi Arcane miliknya. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Melihat senjata itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Chen Fan, para petugas memerintahkan meriam dan artileri gerak sendiri untuk menembak. Meskipun peraturan di Myanmar sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan peraturan di Rusia atau Jepang, peraturan tersebut tidak kalah mematikannya. Kerang yang tak terhitung jumlahnya bersiul di langit dan menyerang Chen Fan seperti sabit mematikan malaikat maut. Kabum! Garis miring terbalik petik 2. Cangkangnya dihentikan oleh energi biru, tapi perisainya berkedip. Salah satu bom telah masuk ke dalam perisai dan kemudian meledak, akhirnya menghancurkan perisai energi dan menembakkan serpihan logam yang tak terhitung jumlahnya ke arah Chen Fan. Dentang! Garis miring terbalik petik 2. Segera setelah perisai pertama hancur, Chen Fan memanggil yang lain dan memblokir pecahan logam yang masuk. Permukaan Laut Ilahi telah memungkinkan Chen Fan untuk memanfaatkan lautan esensi Qi, memberinya esensi sejati yang hampir tak terbatas. Oleh karena itu, para prajurit menyaksikan cangkang mereka menghancurkan perisai energi yang jumlahnya hampir tak terbatas. Namun, benteng energi Arcane Chen Fan terus datang kembali dan melindunginya dari pemboman mematikan. Pada akhirnya, para prajurit dan perwira hampir menyerah dalam melakukan pengeboman. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan maju selangkah lagi. Berusaha sekuat tenaga, para prajurit tidak dapat menghentikan pendekatan Chen Fan. Mereka menggunakan kendaraan lapis baja, bom udara, artileri berat, rudal, dan bahkan ranjau darat, tetapi tidak ada yang bisa memperlambat Chen Fan. Chen Fan terus berjalan, selangkah demi selangkah. Benteng energi Arcane miliknya telah membuat serangan para prajurit menjadi tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sampai di depan tentara. Dia adalah dewa. Dia adalah dewa. Tidak ada manusia yang bisa menangkal peluru dan peluru. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang berseru dengan suara gemetar. Tolong maafkan kami, Tuan yang perkasa. Garis miring terbalik petik 2. Seorang tentara membuang senjatanya dan berlutut di depan Chen Fan. Kemudian lebih banyak lagi tentara yang mengikuti jejaknya. Chen Fan terus maju. Kemanapun dia pergi, para prajurit di sekitarnya berlutut dan bersujud kepadanya. Myanmar adalah negara yang religius dan oleh karena itu warganya sangat percaya tahayul. Mereka percaya bahwa Chen Fan adalah dewa mereka setelah melihat kemampuan Chen Fan berjalan di tengah badai api dan peluru. Banyak umat Buddha bersujud dan bergumam, dia adalah reinkarnasi Arhat emas. Garis miring terbalik petik 2. Tidak lama kemudian para perwira militer yang terpelajar mulai goyah, dan mereka akhirnya berlutut di depan Chen Fan. Pesawat yang berpatroli di langit menyaksikan para tentara memberi jalan bagi pemuda Tiongkok itu. Tentara yang tak terhitung jumlahnya menjatuhkan senjatanya dan berlutut di hadapan pemuda itu seperti yang mereka lakukan di hadapan dewa-dewa mereka. Apa yang terjadi? Apakah Anda menghentikan Chen Beixuan? Garis miring terbalik petik 2. Suara petugas Departemen Pertahanan Nasional terdengar di radio. Kami minta maaf, Tuan. Kami tidak bisa menghentikan dewa. Garis miring terbalik petik 2. Pakar strategi dari Divisi 5 berkata sambil tersenyum masam. Tanpa menunggu jawaban, dia mematikan radio dan bergegas keluar dari mobil, berlutut dan menempelkan kepalanya ke tanah saat Chen Fan melewatinya. Tolong maafkan kami. Kami hanyalah manusia biasa dan tidak melihat kesalahan kami. Kami mohon maaf. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan terus berjalan selama 10 menit dan kemudian dia berhenti dan melihat ke kejauhan. Naypyidaw, ibu kota Myanmar berada tepat di hadapannya, sedangkan di belakangnya terdapat puluhan ribu tentara Myanmar yang berlutut di tanah sambil bersujud kepadanya. Pahda, garis miring terbalik petik 2. Petugas yang sedang berbicara dengan prajurit garis depan menjatuhkan pengeras suara ke lantai dan berubah menjadi patung beku. Apa yang terjadi? Apakah mereka menghentikan Chen Beixuan? Garis miring terbalik petik 2. Teman-temannya memandangnya dengan penuh harap. Petugas itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah gelap. Dia sedang dalam perjalanan. Garis miring terbalik petik 2. Namun, tanpa diketahui oleh para petugas di Departemen Pertahanan Nasional,
Chen Fan tidak datang untuk mendukung rezim Myanmar, sebaliknya, dia mengincar sekte penyihir kegelapan. Saya Chen Beixuan dari Tiongkok. Saya datang untuk menemui Dewa Magus Agung dari sekte penyihir kegelapan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berteriak sekuat tenaga dan mengirimkan gelombang kejut yang kuat yang terdengar seperti guntur yang menggelinding. Suaranya menggelegar di langit di atas ibu kota, menakuti warga hingga berpikir bahwa perang lain telah terjadi di antara panglima perang saat mereka bergegas mencari keselamatan. Bahkan pemimpin Myanmar pun terkesan dengan pesan tersebut. Apa yang dia katakan? Adakah yang bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Burma? Garis miring terbalik petik 2. Den Sein sangat terkejut. Saat Chen Fan mengirim pesan kepada musuhnya, dia juga mengirimkan gelombang kehendak ilahi ke seluruh kota menuju markas besar sekte penyihir kegelapan.